Mendengarkan kabar mudik dipersembahkan oleh didukung oleh Pemirsa, di Cirebon, Jawa Barat, puncak arus mudik di jalur Pantura Ahmad Yani terpantau ramai lancar pada Jumat malam. Kendaraan pemudik ini berasal dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Pemudik yang didominasi kendaraan bermotor serta kendaraan mobil ini melaju kencang dengan kecepatan 60 km per jam sampai 70 km per jam. Selain itu, meski relatif ramai, cenderung padat. Pemudik yang menggunakan sepeda motor harus berhati-hati saat melintasi jalan. Pasalnya di ruas jalur Cirebon hingga perbatasan Brebes, Jawa Tengah, masih banyak kendaraan besar seperti truk dan kontainer yang melintas di jalur Pantura. Sementara itu, berbeda dengan jalur arah pemudik. Akibat dampak sistem one way yang terjadi di ruas tol, kendaraan angkut bus dan truk cukup ramai. Bahkan sesekali arus kendaraan mengalami kepadatan. Guna mengantisipasi terjadinya antrian cukup panjang, petugas Polres Cirebon Kota melakukan sejumlah rekayasa lalu lintas dengan mengalihkan sejumlah kendaraan besar ke jalur selatan bagian Pantura menuju Indramayu. Lantas bagaimana pantauan arus mudik pagi ini? Kita sapa rekan Zinedine Duhan dari Gerbang Tol Cikampek Utama Jawa Barat dan juga rekan Sekar Wanda dari Pelabuhan Merak Banten. Kita akan ke Zinedine Duhan terlebih dahulu. Selamat pagi Duhan, bagaimana pantauan arus mudik pagi ini? Ya, Hijul dan juga pemirsa, dalam beberapa jam terakhir tentunya ini di 2 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah ini lalu lintas di Gerbang Tol Cikampek Utama 1 lebih tepatnya ini ramai lancar, yang mana memang terjadi lonjakan yang cukup signifikan dalam 1 jam terakhir. Tadi kami sempat memantau dari sebelum sahur seperti itu sekitar pukul 4.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ini untuk kendaraan yang melintas ini cukup rendah dibandingkan kemarin. Jika kemarin mencapai 40.000 kendaraan di pukul 2 untuk pukul 3 malam, namun tadi hingga pukul 4 dini hari masih berada di angka 20.000 kendaraan. Namun tentunya lonjakan yang sangat signifikan ini terjadi di selepas melaksanakan sahur seperti itu, menuju dari jam 4 hingga ke jam 5, yang mana terjadi kenaikan atau lonjakan volume kendaraan sebesar 25.000 kendaraan dalam 1 jam, yang artinya ini dalam 1 menit ada sekitar lebih dari 150 kendaraan yang melintas atau masuk meninggalkan tol Jakarta Cikampek menuju ke tol Trans Jawa. Adapun sebetulnya kemacetan yang terjadi Hijul ini ada di ruas tol Jakarta Cikampek, yaitu di kilometer 23 hingga kilometer 60, mengingat juga pada jam-jam tersebut dari pukul 3 hingga pukul 5 ini banyak yang melaksanakan ibadah sahur dan juga sholat subuh di beberapa rest area, salah satunya berada di rest area di kilometer 57, sehingga memang terjadi kemacetan yang cukup panjang dari kilometer 23 hingga kilometer 60. Hingga saat ini memang total sudah 54% ini dari jumlah masyarakat Jakarta yang melakukan mudik ini meninggalkan kawasan Jabodetabek menuju ke berbagai wilayah atau berbagai daerah. Ini baik yang mengarah ke arah timur, ke arah dan juga mengarah ke Bandung, lalu yang mengarah ke Merak, mengarah ke Puncak dan juga ke berbagai arah lainnya. Untuk saat ini kontraflow masih terus dilakukan. Memang ini kontraflow sejak malam hari tadi dilakukan secara situasional, sempat dibuka kembali lalu ditutup, lalu tadi sudah dibuka kembali mengingat kemacetan yang terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 23 hingga 60. Dan di belakang saya juga ke antrian ini sudah cukup panjang mengular hingga ke kilometer 68, yang memang antrian ini mayoritas berada di antrian ke sebelah kanan, karena juga untuk gerbang tol Cikampek Utama 1 ini dibuka 14 gerbang, yang mana jika Anda ingin merasakan jalur one way atau jalur yang seharusnya mengarah dari arah timur menuju ke Jakarta seperti itu, Anda harus menggunakan jalur sebelah kanan untuk bisa menggunakan jalur tersebut, sehingga masyarakat ini memilih untuk mepet sebelah kanan untuk masuk ke gardu tol yang berada di sebelah kanan. Untuk fungsional dari gardu tol sendiri saat ini akan dibuka 22 gardu tol, yang mana di gerbang tol Cikatama 1 ini digunakan 14 gerbang, lalu juga untuk situasionalnya di
Cikatama 3 dan juga Cikatama 5 masing-masing 4 gerbang. Jadi total 22 gerbang untuk mengantisipasi adanya lonjakan pada hari ini. Diperkirakan juga hari ini menjadi puncak arus mudik, mengingat dari data atau traffic yang kami dapatkan ini ramai sekali masyarakat yang berpergian dari selepas sahur dan sholat subuh hingga pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk sementara itu informasi yang dapat kami sampaikan, Hijul. Baik, dari gerbang tol Cikatama kita akan beralih ke Pelabuhan Merak, Banten. Sekarwanda, bagaimana pantauan Anda pagi ini di sana? Selamat pagi Hijul dan juga pemirsa. Pantauan arus mudik 2 hari menjelang Lebaran di wilayah Pelabuhan Merak pada pagi hari ini terpantau sudah mulai dipadati oleh sejumlah kendaraan, di mana sempat terjadi antrian kendaraan sekitar 1 jam yang lalu, namun antrian kendaraan ini tidak begitu ekstrim sebagaimana saat ini kendaraan yang sebelumnya mengantri sudah mulai memasuki dermaga dan akan melakukan penyeberangan ke Pelabuhan Bakauheni, di mana untuk hari ini sendiri dari pantauan kami mayoritas kendaraan dipenuhi oleh kendaraan pribadi dan juga kendaraan bus. Dan berdasarkan data dari Posko Merak sendiri ada sekitar 170.000 pemudik yang sudah berangkat sejak kemarin, di mana ini mengalami kenaikan sebanyak 1% dibanding periode Lebaran tahun lalu. Dengan total seluruh kendaraan tercatat sebanyak lebih dari 18.000 kendaraan, dengan rinciannya yakni kendaraan roda 4 yang mencapai 18.000, sedangkan untuk kendaraan bus mencapai 945 unit, yang mana artinya mengalami kenaikan sebesar 3% dari Lebaran tahun lalu. Dan informasi yang disampaikan oleh Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo dalam kunjungannya ini mengatakan bahwa puncak arus mudik ini terjadi dari kemarin dan diprediksi akan terus terjadi, yang diprediksi akan terjadi hingga 30 Maret 2025. Hal ini dikarenakan diterapkannya sistem cuti bersama dan juga sistem work from anywhere yang diberlakukan untuk para ASN. Kemudian Dirut ASDP Heru Widodo menyebut mayoritas pemudik ini melakukan keberangkatan mulai dari pukul 12 malam hingga pukul 5 pagi guna mencegah adanya kemacetan ataupun sistem ganjil genap, dan juga agar para pemudik ini dapat tiba di tujuan pada pagi hingga siang hari. Adapun sebanyak 7 dermaga yang dioperasikan setiap harinya, dan salah satu diantaranya di tempat saya mengabarkan saat ini yakni di dermaga eksekutif. Dan kondisinya sempat kita ketahui bahwa dermaga 6 mengalami insiden yang ditabrak oleh kapal, namun kini sudah diperbaiki dan sudah kembali normal. Adapun sekitar 68 kapal yang bersandar di Pelabuhan Merak yang siap untuk mengantarkan para pemudik ini menuju Pelabuhan Bakauheni. Dalam satu kapal sendiri dapat memuat sebanyak 1.000 kendaraan, dan dalam upaya untuk mengurai kepadatan, pihak ASDP ini telah menyediakan sebanyak 8.000 kantung parkir dan juga buffer zone, yang mana buffer zone ini merupakan area bagi para pengendara ini untuk menunggu sebelum nantinya ini dapat masuk ke dalam dermaga. Kemudian dihimbau juga untuk bagi para pemudik untuk membeli tiket melalui online yang paling maksimal ini H-1 sebelum keberangkatan, dan diharapkan agar tiba sesuai dengan jadwal keberangkatan. Hijau. Baik, Sekarwanda mengabarkan langsung dari Pelabuhan Merak. Sebelumnya ada Zenedin Duhan mengabarkan dari gerbang tol Cikampek Utama. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Terima kasih. Anda baru saja menyaksikan Kabar Mudik. Dipersembahkan oleh, didukung oleh